di bab 3 laporan ini saya mempertanyakan soal teknologi dan informasi. Ini data pemerintah. Data pemerintah yang pertama adalah desa dengan telepon kabel tahun 2005 dan tahun 2008. Anda lihat, tidak ada perubahan dan drop. Itu kan 2005 sama itu. Maksud saya, konsentrasinya ada di Jawa dan Sumatera. Itu desa dengan telepon kabel. Kita nggak ngomong kotanya, ngomong yang paling. Itu data dari Menteri sendiri, dari Kementerian Kominfo sendiri. Ini desa dengan seluler. Terlihat naik, biasanya selulernya kan. Tetap saja tapi Jawa, Sumatera, tambah sekarang Kalimantan naik, gitu kan. Kalau kita melihat sambungan kabel dan wireless, lihat bedanya. Yang kabel nggak nambah, wirelessnya lompat. Tadi saya cerita sebelum mulai akhir tadi, saya di Manchester, kalau saya ngajar bisa dari rumah. Ada kelas jarak jauh kan, pakai komputer ini, pakai webcam, atasnya baju rapi, bawah sarungan. Ajar ya. Yakin masih pakai sarung. Itu 25 mahasiswa saya semua login di Blackboard. Mungkin karena sambungan di sana itu 20 MB per detik, 24 jam setiap rumah. Itu bayar 20 pon, dapat 300 channel TV, telepon sekenyangnya, internet 20 MB per detik. 20 pon itu cuma kali 14.000. 300 lebih sebulan. Anda bayangkan? Jadi kabel tapi jadi orang tidak gila. Nah sekarang kita punya cita-cita di Undang-Undang Dasar itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Cobonan utai pakai ini. Lintas terbuka itu loh. Masa Anda mau menurut material dari sini? Nah yang benar saja, ini berapa sih kecepatannya ini? Saya bilang tidak untuk menghambat mobile, tetapi kebijakan pemerintah tidak nambah kabel, itu salah. Itu salah, jelas. Harusnya kabel dipasang seluas mungkin. Nah, ada tamu mas. Lalu kalau kita teringat, jadi kita sudah lewati dua bab gede. Antar kita bicara perubahan sosial. Kalau kita bicara perubahan sosial, itu perubahan sosial yang seperti apa? Nah, saya mengambil contoh yang juga saya masukkan di dalam laporan yang saya tulis itu. Satu adalah ini, di Aceh. Ini cerita komunitas blogger Aceh dengan KPLI, kelompok pengguna, komunitas pengguna Linux di Indonesia di Aceh. Tahun 2009 ada pengungsi dari Myanmar, Rohingya, datang ke Aceh. Mereka kelompok Muslim yang tertekan di negaranya, kemudian lari ke Aceh. Di Aceh, sayangnya oleh pemerintah daerah Aceh tidak diperlakukan dengan baik. Maka komunitas blogger Aceh dan KPLI melakukan inisiatif ini. Satu, mereka ngeblog dan kampanye di Facebook tentang pengungsi Rohingya. Malam hari mereka melakukan itu, siang hari mereka cencengan itu untuk minta uang. Konkret. Terkumpul uang nggak banyak, cuma 5,1 juta rupiah yang terkumpul. Diberikan nggak banyak kan, tetapi itu cukup untuk menampar Pemda Aceh. Diberitakan luas kan, malu bukan main Pemdanya kan. Tapi waktu saya wawancara komunitas blogger itu, mereka bilang sekecil apapun jumlah sumber yang terkumpul itu berarti bagi mereka para pengungsi itu. Dia bilang ini bukan solidaritas sesama muslim mas, tapi melainkan solidaritas kemanusiaan, karena mereka tidak membedakan suku atau agama. Itu tentang teman-teman di Aceh. Bagaimana mereka menggunakan sosial media ini. Jadi kalau kita bicara perubahan sosial, nah, ada juga yang seperti ini. Sudah tadi. Ini di Jakarta. Kelompok ini namanya ID, ASI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Berapa dengar? Ini kelompok gede yang ngajari ibu-ibu itu, ada satu calon ibu atau ibu, ada teman-teman atau yang punya pacar, Anda bilang banyak sekarang perempuan Indonesia ini, tidak hanya Indonesia sebenarnya, tapi ciri khas negara berkembang yang bingung gitu kan, kaya tidak, miskin tidak, nggak punya identitas itu kan, nggak jelas.
itu ibu-ibunya itu bingung sendiri. Dan sekarang banyak yang tidak mau menyusui karena asal kecantikan. Wah, nanti nggak terlihat lagi seksi, nggak begini. Itu memprihatinkan. Jangan banyak dari luar negeri. Di Inggris itu nggak ada yang susu formula masuk ke rumah sakit, itu kriminal itu. Oh iya, USG bayi itu dibatasi hanya 2 kali sebelum dilahirkan karena itu merusak otak. Di sini nggak, adik saya itu setiap kali dikontrol dokter USG saya bilang hentikan, nggak ada USG. Cuma pertama dan terakhir. USG itu nggak, setiap kontrol USG mesaknya bayi ini. Jadi di sini nggak ada yang nah, ini mendidik itu, memberitahu ibu-ibu terjadi goncangan di Jakarta pasti dokter-dokter juga memprotes banyak, tapi dia bilang saya bilang hal yang benar. Bagus ini Aimi Asini dan ngajari ibu bagaimana menyusui, didorong untuk melahirkan secara alami. Karena banyak kan tanggalnya tanggal indah, wes disesar tanggal itu gitu. Oh, melawan alam itu kan, wes ya macam-macam. Nah, Syukur Oktober 2010. Ya, jadi itu yang dikerjakan teman-teman Aimi. Mereka punya strategi media. Ini website mereka. Mereka punya Twitter, punya Facebook, punya blog, punya milis, dan punya advisor. Dia bilang advisor menyusui. 24 jam bisa dikontak. Ya jadi, itu kan banyak kita didera iklan kan? DHA, susu untuk tidak, itu Anda yang hamil-hamil itu makan bayam, itu makan folik acid, makan bayam, daging sapi selesai. Kalau senang makan kacang, mete. Itu bohong-bohong semua itu, iklan-iklan itu. Tapi tentu banyak perusahaan susu protes kan? Iya, mereka biar protes, dicerdaskan supaya terjalan terus. Nah, dia bilang, dia punya strategi. Mereka menggunakan milis, website, Facebook, Twitter. Jadi ya, dia bilang, kami menggunakan milis sebagai media untuk berbagi berbagai informasi. Sebagai contoh, jika ada ibu baru memiliki masalah menyusui, sudah dimilis, amin. Kemudian, mereka punya materi pendidikan disiapkan di sana. Meminta saran melalui Facebook, jawabannya melalui sistem dan staf khusus yang diberi nama on-floor lactation dan lactation counselor, penyuluh. Mereka menggunakan Twitter untuk rekrut anggota baru. Tidak semua followernya anggota. Itu strategi itu. Enggak, gunakan Twitter untuk merangkul. Dan mereka disiplin. Kalau ada orang bertanya lewat Twitter, nggak dijawab, diberitahu. Jawabannya, lihat di milis, bergabung. Jadi kelompok kecil ini, isinya ibu-ibu semua, volunteer, itu punya strategi menggunakan sosial media. Banyak perusahaan yang nggak punya malah kan. Tapi ini kelompok kecil masyarakat sipil ini nggak dibayar, free, punya membership. Jadi mana mereka hidup? Mereka membership. Jadi ibu-ibunya itu bayar untuk mendapatkan ilmunya. Nah, tadi Anda lihat kan Jalin Merapi kan? Yang di atas itu peta follower Jalin Merapi. Ada di mana aja seluruh dunia? Yang di atas ini, peta follower Jalin Merapi. Ini saya ambil dari paper teman saya yang mau diterbitkan, Merlina Lim dan Utami. Jadi itu Anda lihat ya, seluruh Indonesia semua. Oh iya, ya sudah, ini nanti. Nah, itu lihat ada di mana saja itu follower Jalin Merapi yang pada hari kedua atau hari kedua bencana itu mencapai 30.000 lebih follower Jalin Merapi. Satu cerita yang tidak muncul di film yang tadi kita saksikan adalah cerita Ambar. Ini Mbak Ambar yang tadi mengoleskan balsam di tenggoknya Mas Nasir. Itu istrinya. Jadi jangan berpikir tidak ya. Itu dia cerita ini waktu saya wawancara. 5 November setengah 8 malam hujan. Ada kedatangan permintaan dari pos di Bedi. Karena kedatangan aliran pengungsi dari Balai Rantai Sidorejo, 6.000 orang tidak ada makanan. Setengah 8 malam, hujan deras tidak ada makanan, butuh 6.000 nasi bungkus. Pening orang combine itu. Piye mulai caranya? Dalam keadaan desperate itu, Nasir nge-tweet. Kalimatnya ke situ. Donasi Nasbung 6.000 pengungsi ini. Nasir nge-tweetnya ini. Donasi Nasbung 6.000 pengungsi Puspik Lapor Depo Komplice Wedi Klaten malam ini. Hanya itu. Wah, bagaimana sudah gak yakin? Setengah jam kemudian ditelepon. Terima kasih ya, 6.000 nasi bungkus sudah tiba. Itu dari mana? Karena itu di-tweet terus ribuan. Ada dari Klaten menyumbang, dari Jogja menyumbang, bahkan dari Jakarta telepon saudaranya. Ada yang beberapa saya ikuti kan, saya follow karena saya penelitian kan harus begitu. Saya follow. Yang terjadi itu Mas, saya telepon saudara saya yang ada di Solo, beli nasi ada di mana warung mana dikirim ke Klaten. Ada yang dari Kanada. Telepon, tolong belikan dulu ya, nanti saya ganti uangnya. Seperti itu.
bagaimana mereka menggunakan Twitter. Nah, mari kita refleksi lagi. Memang tugas saya kan